Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam pelajaran sejarah. Kali ini kita akan bahas tentang sejarah peminatan kelas 10 pada KD 3.9 tentang kaitan antara manusia purba dan manusia modern saat ini. Oke, next. Keterkaitan dalam kehidupan manusia purba zaman dahulu memberikan dampak yang besar bagi manusia modern dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, dalam waktu yang tidak singkat tersebut, manusia purba mengalami banyak perubahan dalam menjadi manusia modern. Ada banyak keterkaitan antara manusia purba dengan manusia modern zaman sekarang. Yang pertama, perbedaan bentuk tubuh. Sudah terlihat dengan konkret jika dibandingkan bentuk tubuh manusia purba dengan bentuk tubuh manusia pada saat ini. Bentuk tubuh manusia purba dapat dikatakan hampir menyerupai kera, sedangkan bentuk tubuh kita saat ini dapat dikatakan ialah bentuk manusia seutuhnya. Kita lihat yang pertama, manusia purba itu memiliki dagu yang menonjol. Kemudian yang kedua, dahinya menonjol ke depan. Selanjutnya, rahang lebih kuat dan besar. Kemudian tengkorak lebih tebal. Dan terakhir, volume otak lebih sedikit dibandingkan manusia modern. Nah, sedangkan manusia modern, dagunya tidak terlalu menonjol. Selanjutnya, tulang dahi lebih datar. Kemudian rahang lebih rapuh dan lebih kecil. Selanjutnya, tengkorak lebih tipis. Dan terakhir, volume otaknya lebih besar dibandingkan dengan manusia purba. Ini perbandingan dari rangka kepala ya. Persamaan antara manusia purba dan manusia modern secara fisik. Bentuk tubuh manusia purba dan manusia modern tidak jauh berbeda. Hanya saja perbedaannya manusia purba lebih menyerupai primata ketimbang manusia modern zaman sekarang. Perbedaan peradaban dan budaya. Sekarang kita lihat apa perbedaan peradaban dan budayanya. Nah, peradaban manusia pada zaman purba masih mengandalkan dengan apa yang ada di alam sekitar. Tidak seperti saat ini, semua sudah serba ada. Kemudian, manusia purba dapat dikatakan orang yang pertama kali memulai peradaban di bumi. Di zaman manusia purba, fisik mereka sangat kuat karena mereka bekerja keras dengan apa yang ada di masa mereka. Mulai dari batu untuk membuat api, jerami untuk berteduh atau untuk tidur. Kemudian zaman modern cenderung sudah bukan gubuk atau jerami melainkan rumah untuk tempat berteduh seperti kita kenal sekarang. Di zaman modern, fisik manusia modern tidak lebih kuat dari manusia purba. Manusia modern tidak perlu bersusah payah menggosok batu-batuan untuk membuat api ataupun mengumpulkan kayu dan jerami dari hutan untuk membangun rumah. Budayanya, mereka cenderung hidup mengelompok satu dengan yang lain sesama spesies, dan kemungkinan keagamannya pun di zaman purba dibandingkan dengan modern berbeda. Karena zaman dulu lebih banyak mitos-mitos atau berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Percayaan animisme ataupun dinamisme. Dari segi berpakaian pun mereka hanya menggunakan jerami-jerami dari padi. Pada zaman modern, manusia telah mengenal agama, meskipun masih ada yang menggunakan kepercayaan ataupun ada yang masih menganut aliran ateis. Nah, dari segi pakaian, manusia modern telah mengenal pakaian yang terbuat dari kapas, sutra, dan sebagainya seperti yang kita kenal, kita pakai saat ini. Perbedaan budaya berdasarkan cara mengasuh anak. Nah, ternyata ada perbedaan budaya yang dialami manusia modern saat ini dengan manusia praaksara. Pasangan zaman purba jauh lebih ahli dalam mengasuh anak daripada pasangan zaman sekarang. Nah, kok bisa ya? Pasangan purba lebih mengerti bayi daripada pasangan modern. Nah, menurut Profesor Darcia Narves dari University of Notre Dame di Indiana mengatakan pasangan modern biasa meninggalkan bayi mereka menangis. Meninggalkan di keranjang bayi dan tempat duduk mobil untuk waktu yang lama tanpa membiarkan mereka bebas menjelajah. Nah, ini kebiasaan masyarakat modern, guys. Ya, terbiasa dengan ditinggalkan anaknya nangis, dia kerja, kemudian terbiasa dengan meninggalkan di mobil dia ke swalayan sebentar dan sebagainya. Tapi masyarakat praaksara itu pantang untuk melakukan itu ternyata. Nah, perbedaan dengan manusia purba, mereka meluk dan membawa serta bayi mereka kemanapun. Mereka juga sering menghabiskan banyak waktu di luar ruang bersama bayinya. Selain itu, mereka menyusui bayi selama beberapa tahun bukan hitungan bulan. Tapi tidak seperti keluarga modern, komunitas purba mengandalkan keluarga mereka untuk menjaga bayinya. Nah, jadi kalau modern sekarang kan itu ada 1-2 tahun penyusui, setelah itu baru dilepas. Nah, kalau masyarakat praaksara ternyata mereka lebih dari beberapa tahun. Persamaan budaya, bedah otak. Membedah otak adalah spesialisasi masa kini para praktisi medis. Berhubung otak merupakan organ yang sangat kompleks,
Tindakan ini hanya bisa dilakukan lewat ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Tapi perlu kita ketahui bahwa ternyata bedah otak bukan hanya bisa dilakukan oleh manusia maju saat ini, walaupun tadi diklaim adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Nah, menurut George Peretti, seorang sejarawan medis, ternyata separuh pasien prasejarah yang dibedah otaknya berhasil bertahan hidup bertahun-tahun setelah tindakan itu dilakukan. Nah, ini terbukti dari adanya pertumbuhan kembali jaringan otak di sekitar batok kepala yang kepalanya telah dioperasi. Nah, para arkeolog mengklaim bedah otak sudah dilakukan sejak 8.000 sebelum Masehi yang lalu. Ya. Nah, kemudian kebiasaan yang berikutnya memelihara anjing. Sebanyak 37% rumah tangga di Amerika Serikat memelihara anjing. Sedangkan di Eropa 1 dari 4 rumah punya anjing. Dalam setahun, pemilik anjing bisa menghabiskan lebih dari 10 juta rupiah untuk merawat hewan kesayangannya itu. Dari fosil-fosil anjing berusia 33.000 tahun yang lalu ditemukan di Siberia Timur, terungkap bahwa anjing-anjing masa lalu juga diberikan makanan yang istimewa, bahkan perhiasan oleh pemiliknya. Wah, ternyata ada persamaan ya, kebiasaan merawat anjing, melihara anjing masyarakat praaksara dengan masyarakat modern saat ini. Narkoba. Dari sebuah penelitian arkeolog di Kepulauan Karibia, terungkap bahwa warga setempat menggunakan wadah keramik dan tube atau tap untuk menghirup bubuk dan asap halusinogen. Caranya sama seperti orang modern kalau mabuk, kalau menghisap ganja dan sebagainya saat ini. Namun para arkeolog yakin bahwa pada masa manusia prasejarah tersebut, tindakan itu dilakukan untuk tujuan-tujuan spiritual, berbeda untuk masyarakat modern saat ini. Ya, nah, jadi jangan diikuti ya. Ini hanya sebagai salah satu contoh perbandingan saja. Ini tidak baik. Selanjutnya, pesta dan minuman bir dan lain sebagainya. Nah, kecintaan manusia masa kini terhadap minuman beralkohol tersebut sangatlah fenomenal. Minuman seperti ini hampir bisa dipastikan hadir pada pertemuan sosial, mulai dari pesta, keluarga, dan lain sebagainya. Di Siprus, arkeolog menemukan bahwa nenek moyang manusia sudah mulai memproduksi bir sejak 11.000 tahun yang lalu. Nah, penelitian yakni bahwa bir prasejarah memiliki fungsi untuk mempererat hubungan antar komunitas prasejarah dan digunakan pada upacara-upacara keagamaan. Jadi hampir sama sebenarnya kegunaan ketika ada pesta atau apa itu kan mempererat persaudaraan. Kemudian digunakan untuk upacara-upacara keagamaan itu pada masa praaksara. Kalau pada masa sekarang itu untuk kegiatan-kegiatan ya bersenang-senang dan jenis yang lain. Itu ya. Kemudian makanan. Manusia merupakan spesies omnivora. Meski kita sangat menggemari daging panggang, kita tak memperhatikan apa yang kita makan dan makan secara seimbang antara sayur dan daging. Nah, ternyata makan seimbang yang dilakukan oleh masyarakat modern sekarang itu jauh sebelumnya itu sudah pernah dilakukan oleh masyarakat praaksara. Berdasarkan penelitian dari Glenn L. Isaac, ya, antropolog yang menghabiskan waktunya untuk meneliti tentang makanan prasejarah, ternyata masyarakat prasejarah itu sudah ya memilah ya makanan-makanan untuk kehidupan mereka seimbang antara daging dan sayuran. Nah, ini serupa dengan yang dilakukan oleh masyarakat modern saat ini. Bercocok tanam. Manusia sudah mengenal pembagian tugas dan bercocok tanam dari zaman batu. Bercocok tanam dibagi menjadi dua, yaitu lahan kering atau ladang, kita kenal, dan lahan basah atau sawah. Nah, kegiatan bercocok tanam masih dilakukan oleh manusia modern hingga sekarang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan tradisi bercocok tanam yang dilakukan pada masa praaksara itu melibatkan seluruh kelompok, seluruh warga yang ada. Masyarakat sekarang pun mengalami atau melakukan itu. Ketika mau bercocok tanam, ketika mereka mau panen, bagaimana melibatkan seluruh warga atau keluarga ataupun seluruh orang yang ada di kampung untuk bergotong royong bersama-sama menanam atau memanen sawahnya. Nah, ini yang dilakukan. Bahkan salah satu tradisi yang namanya menebang kemudian membakar sisa-sisa yang tidak digunakan kemudian dibakar di tengah-tengah sawah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat praaksara dan sampai saat ini tradisi itu masih ada. Oke, lanjut mengawetkan makanan. Nah, manusia purba telah mengenal cara mengawetkan makanan untuk menyimpan hasil buruan. Ternyata ada 3 cara, dengan mengasinkan, kemudian dijemur hingga kering dan memberikan ramuan khusus. Nah, ini pun yang dilakukan oleh masyarakat modern saat ini, diberi garam, kemudian dijemur sampai kering supaya tidak lepas rusak atau misalnya basi, ya, supaya lebih bertahan lama. Pada masa sekarang manusia mengawetkan makanan dengan tujuan agar makanan bertahan lebih lama dan itu sama apa yang dilakukan oleh masyarakat praaksara. Nah, perbandingan ciri pribadi manusia modern dan manusia purba. Sekarang kita lihat nih.
perbedaan ciri pribadi manusia modern dengan manusia purba. Kita lihat, yang pertama manusia purba itu orang tertutup dan kanibal, akan segala gitu ya, akan daging dan sebagainya. Kemudian kedua, emosional, ya. Kemudian anti dialog, kemudian ganas, emosional atau temperamental, kemudian ganas ini saling berkaitan, dan yang berikutnya suka menghakimi. Jadi dia mau pokoknya tidak bersuara kalau ada masalah atau dia selalu memutuskan sendiri untuk melakukan itu. Berarti menghakimi. Kemudian berikutnya manusia modern. Kalau manusia modern berpikiran terbuka, ya. Kemudian dapat mengontrol emosi, kemudian orangnya dialogis ya, bisa diajak berkomunikasi kalau misalnya ada keributan ya, kemudian bisa mengontrol diri, kemudian selanjutnya bersahabat, welcome, kemudian terakhir adalah berpikiran positif. Nah, ini adalah perbedaan ya dari ciri pribadi dan lainnya tadi dari atas sampai di sini terkait dengan perbedaan dan perbandingan ataupun persamaan masyarakat praksara atau masyarakat purba dengan masyarakat modern saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan, mohon saran dan kritiknya. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk pelajaran sejarah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.